Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Putri Rahmawati dengan NIM 205221077 dan rekan saya Andika Febrianti dengan NIM 205222110. Saya Lutfia Pratiwi, NIM 205222118. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Siklus Pengeluaran, Pembelian, dan Pengeluaran Kas. Baik, langsung saja ke pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Andika Febrianti. Yang pertama yaitu tentang siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan dari siklus pengeluaran yaitu meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Selanjutnya yaitu sistem pembelian. Aktivitas bisnis siklus pengeluaran terdiri dari 3. Yang pertama, memesan barang, perlengkapan, dan layanan, yaitu berupa permintaan pembelian dan membuat pesanan pembelian. Yang kedua, menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan layanan, yaitu berupa menerima barang, menghitung, dan memeriksa barang. Yang ketiga yaitu membayar barang, perlengkapan, dan layanan berupa menyetujui faktur dari vendor, membayar faktur penjualan yang telah disetujui. Metode pengendalian pesanan. Aktivitas utama pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan persediaan atau perlengkapan. Yang pertama yaitu metode pengendalian persediaan tradisional yang sering disebut kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Yaitu pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pesanan, penggudangan, dan kekurangan persediaan. Yang kedua yaitu MRP atau Material Requirement Planning, yaitu pendekatan yang bertujuan mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Yang ketiga yaitu JIT atau Just in Time. Sistem JIT berusaha untuk meminimalkan jika bukan menghilangkan baik biaya penggudangan maupun kekurangan persediaan. Selanjutnya yaitu dokumen sistem pembelian. Permintaan pembelian adalah sebuah dokumen yang mengidentifikasikan sebagai berikut ini, yaitu peminta, tanggal dibutuhkan, nomor, deskripsi, jumlah barang, serta harga setiap barang yang dipinta dan pemasok yang dianjurkan. Nah, berikut ini merupakan dokumen permintaan pembelian, yaitu ada pemasok yang dituju, tanggal pembuatan, tanggal dibutuhkan, nomor barang, jumlah, keterangan, harga atau unit, subtotal harga, dibuat oleh, disetujui oleh, jumlah total, dan rekening pemasok.
Nah, untuk ini yaitu dokumen pesanan pembelian, yaitu terdiri dari kepada, nomor pemasok, tanggal pemesanan, tanggal dibutuhkan, staf pembeli, syarat, FOB, dikirim melalui tanggal pengiriman dan catatan. Isiannya yaitu nomor permintaan pembelian, nomor barang, jumlah, deskripsi, harga per unit, harga subtotal. Kemudian dibuat oleh, disetujui oleh, dan jumlah total. Kemudian untuk dokumen laporan penerimaan, yaitu terdiri dari pemasok, dikirim melalui, tanggal diterima, nomor pesanan pembelian, nomor barang, jumlah, keterangan, kondisi, kemudian ditandatangani oleh diterima, diperiksa, dan dikirimkan ke. Pemaparan materi yang berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Lutfia Pratiwi. Saya akan menjelaskan mengenai dokumen pada pengeluaran kas. Dokumen pada pengeluaran kas ada 3, yaitu yang pertama bukti kas keluar, merupakan dokumen yang berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur sebagai perintah untuk memberitahukan kepada kasa agar mengeluarkan kas sebesar yang tertera pada dokumen, serta sebagai bukti dan digunakan untuk pencatatan utang yang berkurang. Yang kedua ada cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain sesuai yang tercantum dalam cek tersebut menggunakan pihak ketiga atau pihak bank. Yang ketiga yaitu permintaan cek, merupakan dokumen untuk membuat bukti kas keluar. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas akan meminta kepada fungsi akuntansi untuk dibuatkan bukti kas keluar sesuai dengan dana yang diperlukan, yang nantinya bukti kas keluar tersebut akan diserahkan kepada fungsi keuangan untuk dibuatkan cek sebesar jumlah yang tercantum pada bukti kas. Bagian terkait dalam sistem pembelian ada 5, yaitu yang pertama pembelian, kedua pengendalian persediaan, ketiga penerimaan, keempat utang usaha, dan yang kelima yaitu buku besar umum. Adapun sistem pengeluaran kas ada 3, yaitu yang pertama utang usaha, kedua pengeluaran kas, dan yang ketiga buku besar. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan dari kedua sistem tersebut. Yang pertama dari sistem pembelian terlebih dahulu. Dalam sistem ini meliputi bagian yaitu bagian pembelian yang berfungsi melakukan pemesanan dari penjual dan menginputnya ke komputer. Kedua ada bagian hutang yang bertanggung jawab untuk memelihara catatan berbagai pembelian barang ke pemasok sehingga dapat diketahui jumlah hutang kepada masing-masing pemasok dan juga riwayat layanan pemasok. Ketiga bagian gudang. Pada bagian ini bertugas menerima kiriman barang yang dipesan dan membuat laporan kepada bagian pembelian bahwa barang sudah diterima sehingga siap menerima tagihan. Selanjutnya bagian hutang yang bertugas menerima faktur penjualan atau tagihan dari pemasok. Dan yang terakhir yaitu ada bagian keuangan atau kasir. Pada bagian ini bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada pemasok sesuai dengan masa potongan sehingga perusahaan dapat memperoleh potongan tunai dan menyelenggarakan pencatatan atas pembayaran. Selanjutnya ada prosedur transaksi dari pembelian yang mencakup pertama, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Kedua, bagian pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok. Ketiga, bagian pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Keempat, bagian pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Kelima, bagian penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Keenam, bagian penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk
bagian penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada bagian akuntansi. Dan yang terakhir yaitu ke-8, bagian akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok. Dan atas dasar faktur tersebut, bagian akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Selanjutnya yaitu sistem yang kedua, sistem pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas memproses pembayaran kewajiban yang dihasilkan oleh sistem pembelian. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa kreditur yang sah menerima jumlah terutang yang benar ketika kewajiban jatuh tempo. Jika sistem tersebut melakukan pembayaran lebih awal, maka perusahaan melewatkan penghasilan bunga yang dapat dihasilkan dari dana tersebut. Namun demikian, jika kewajiban dibayar telat, maka perusahaan akan kehilangan diskon pembelian atau dapat mengacaukan kredibilitasnya sendiri. Selanjutnya, ada juga prosedur dari sistem pengeluaran kas, yaitu yang pertama, proses utang dagang mempelajari file utang dagang untuk jatuh tempo setiap item dan mengotorisasi proses pembayaran kas untuk melakukan pembayaran. Kedua, proses pembayaran kas menyiapkan dan mendistribusikan cek ke pemasok. Salinan dari cek-cek tersebut nantinya dikembalikan ke utang dagang sebagai bukti bahwa kewajibannya dibayar dan akun utang dagangnya diperbaharui untuk memindahkan kewajiban tersebut. Yang ketiga yaitu yang terakhir, pada akhir periode, baik proses pengeluaran kas maupun proses utang dagang mengirimkan rangkuman informasi ke buku besar. Informasi ini akan direkonsiliasi dan diposkan ke akun kontrol kas dan akun utang dagang. Adapun sistem akuntansi berbasis komputer ada dua. Yang pertama yaitu otomatisasi, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang fungsinya untuk mengidentifikasi berbagai kewajiban yang jatuh tempo dan secara otomatis membuat cek. Yang kedua ada rekayasa ulang, yaitu menggunakan teknologi untuk merestrukturisasi proses bisnis dan organisasi perusahaan, yang fungsinya untuk mengurangi jeda waktu antara peristiwa dan pencatatan sehingga meniadakan kertas. Yang kedua untuk meningkatkan produktivitas manusia. Subbab selanjutnya mengenai database siklus pengeluaran terdapat 3 file. Yang pertama file master, kedua file transaksi dan dokumen terbuka, dan yang ketiga file lain. Yang pertama file master ini terdiri dari 3 file, yaitu file master pemasok, yang kedua file master utang usaha, dan yang ketiga file master persediaan barang. Kemudian ada file transaksi dan dokumen terbuka, terdiri dari file pesanan pembelian, kedua file pesanan pembelian terbuka, ketiga file faktur pemasok, keempat file voucher terbuka, dan yang terakhir yaitu file pengeluaran kas. Selanjutnya, file lain terdiri dari 3, yaitu referensi pemasok dan file sejarah, kedua file pembeli, dan yang ketiga yaitu file detail utang usaha. Pengertian dari database sendiri yaitu kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling berkaitan untuk menghasilkan sebuah informasi. Kumpulan data yang dipakai atau ada dalam suatu lingkup tertentu, misalnya pada instansi, perusahaan, atau lain-lain kasus tertentu. Database yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil. Database ini disebut dengan sistem database management system. Fungsi dari database yaitu yang pertama, mengelompokkan data dan informasi sehingga data tersebut lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang
Yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Dan yang terakhir yaitu membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Pembelian berbasis komputer. Sebagai pengolahan data melakukan tugas-tugas akuntansi rutin. Pembelian program komputer mengidentifikasi kebutuhan persediaan. Lalu metode berikut digunakan untuk otorisasi dan memesan persediaan. Yang pertama ada sistem mempersiapkan PO dan mengirimkannya ke pembelian untuk diperiksa, pendatanganan dan pendistribusian. Lalu yang kedua, sistem mendistribusikan PO langsung ke vendor dan pengguna internal melewati pembelian. Lalu yang ketiga, ada sistem ini menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI dan elektronik menempatkan pesanan tanpa PO. Pengeluaran kas berbasis komputer. Tugas yang dilakukan secara otomatis oleh komputer yaitu yang pertama, sistem scan untuk voucher saat ini jatuh tempo. Lalu yang kedua, cetak cek untuk voucher ini. Lalu yang ketiga, mencatat cek dalam daftar cek. Lalu yang terakhir, mempersiapkan total bed untuk prosedur update buku besar. Pengendalian dalam siklus pengeluaran. Aktivitas pengendalian yang pertama yaitu otorisasi transaksi dengan sistem pemrosesan pembelian, pengendalian persediaan. Lalu sistem pengeluaran kasnya, bagian utang mengotorisasi pembayaran. Lalu yang kedua ada pemisahan pekerjaan dengan sistem pemrosesan pembelian, pengendalian persediaan dipisahkan dari bagian pembelian dan penyimpanan persediaan. Buku besar utang usaha terpisah dari buku besar. Lalu sistem pengeluaran kasnya, pisahkan bagian buku besar, pembantu utang usaha, pengeluaran kas dan buku besar. Lalu yang ketiga ada supervisis, sistem pemrosesan pembeliannya, bagian penerimaan. Lalu catatan akuntansi, sistem pemrosesan pembeliannya, buku pembantu utang usaha, buku besar, file permintaan pembelian, file pesanan pembelian, file laporan penerimaan. Lalu sistem pengelolaan kasnya, file voucher utang, buku pembantu utang usaha, jurnal pengeluaran kas, akun kas di buku besar. Aktivitas pengendalian yang berikutnya yaitu akses dengan sistem pemrosesan pembelian, keamanan fisik aktiva, batasi akses hanya ke catatan akuntansi di atas. Lalu sistem pengeluaran kasnya, keamanan yang memadai atas kas, batasi akses ke berbagai catatan akuntansi di atas. Lalu verifikasi independen, sistem pemrosesan pembeliannya, bagian utang dagang merekonsiliasikan berbagai dokumen sumber sebelum mencatat kewajiban. Bagian buku besar merekonsiliasikan akurasi umum proses tersebut. Lalu sistem pengeluaran kasnya, meninjauan akhir oleh bagian pengeluaran kas, rekonsiliasi ke seluruh bagian buku besar, rekonsiliasi bank secara berskala oleh kontroler. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.